cara setan untuk menyesatkan manusia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Ada banyak cara yang dilakukan setan dalam menggoda, merayu, dan menyesatkan anak Adam. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama adalah memiliki kamuflase untuk menghiasi perkara menjadi seolah-olah baik. Setan tidak mengarahkan seseorang kepada dosa dan kejahatan, melainkan menghiasinya secara bertahap. Misalnya, ketika seseorang mendengar azan pada malam musim dingin dan berkata kepadanya, "Tetap santai di tempat tidur, kamu lelah dan capek." Yang kedua adalah menipu. Setan mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan dia bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Sebagai contoh, seseorang ingin mendapatkan pinjaman berbasis bunga dari bank untuk membeli rumah atau apartemen. Maka setan mengatakan kepadanya bahwa pinjaman ini diperbolehkan karena tidak berbuat jahat kepada orang lain. Yang ketiga, setan turut berupaya menghasut orang lain agar menunda untuk bertaubat. Setan membuat manusia terus menunda untuk bertaubat dengan mengatakan masa muda merupakan tahap yang terindah dan taubat bisa dilakukan di lain waktu. Yang keempat, meremehkan hal kecil seperti dosa kecil. Setan juga mengajak manusia untuk meremehkan dosa-dosa kecil. Setan menyatakan bahwa orang lain jauh lebih banyak melakukan dosa besar. Yang kelima, setan berupaya membuat manusia tidak berada dalam jalan yang lurus. Hal ini dikarenakan mereka harus lebih taat, sedangkan orang lain akan memusuhi dan mengejeknya. Yang keenam, memiliki upaya lain, yaitu membuat manusia putus asa dalam bertaubat. Dia mengatakan bahwa dosa yang dimiliki seorang hamba begitu besar sehingga sulit untuk diampuni. Yang ketujuh, setan turut hadir pada manusia yang dalam keadaan marah. Dia datang melawan pikiran orang yang waras. Yang kedelapan, dia menjadikan manusia memiliki tinggi angan-angan, mendorong manusia takut akan kemiskinan. Kemudian dia menghasut manusia untuk dapat kaya dengan jalan yang haram. Yang kesembilan, setan juga membuat indah keburukan manusia dan tidak toleran terhadap yang lain. Dia terus membuat orang lebih fanatik dan memotivasi manusia agar merendahkan orang lain. Maka menurut Imam Al-Ghazali, untuk menjaga dan menyelamatkan diri dari langkah tipu daya setan, orang mukmin harus menutup semua jalan masuk atau aksesnya, sehingga setan tidak dapat mendekat dan menguasai kita. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan, tidak mungkin seseorang bisa menutup akses bila tidak mengetahui jalan masuk atau pintu-pintunya. Di antara pintu-pintu yang harus dikenali itu, menurut Imam Al-Ghazali adalah pintu amarah dan syahwat, pintu dengki dan iri hati, pintu makan minum secara berlebihan, pintu cinta terhadap dunia, pintu tergesa-gesa, dan pintu berburuk sangka kepada sesama umat Islam.